ada benang merah antara kekaisaran yang cinta dengan ilmu pengetahuan itu pasti akan menjadi kekaisaran yang hebat. Kekhalifahan Abbasiyah, salah satunya ketika dipimpin oleh Harun al-Rashid, ilmuwan yang bisa menghasilkan suatu buku, mereka akan diberikan reward berupa emas seberat buku yang dia buat. Ada suatu kasus di suatu negara, teman-teman ya, yang bahkan pemerintahnya itu tidak ingin rakyatnya itu suka membaca. Alasannya kenapa? Mungkin saja pemerintahnya itu tidak ingin rakyatnya pintar, tidak ingin rakyatnya berkesadaran tinggi, punya curiosity yang tinggi, punya keingintahuan yang tinggi, karena itu mungkin akan membahayakan status dari pemerintah itu sendiri. Mungkin seperti itu teman-teman, tapi ya itu kan di suatu negara yang bernama Konoha. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Chaos Channel. Coba teman-teman sebutkan imperium-imperium besar, kerajaan-kerajaan besar yang maju, yang berperadaban dalam sejarah dunia. Dalam kacamata sejarah, semua imperium besar, semua kerajaan-kerajaan yang memiliki peradaban yang luar biasa itu ketika zaman kuno atau ketika zaman abad pertengahan, mereka itu punya karakteristik yang sama, yaitu orang yang memimpin imperium itu ataupun minimal raja yang memimpin imperium itu punya ketertarikan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya saja dalam imperium Islam di masa lalu. 1. Imperium Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah. Menurut teman-teman, kenapa Kekhalifahan Abbasiyah itu bisa menjadi sebuah kekhalifahan yang terkenal karena ilmu pengetahuannya, terkenal karena peradabannya, terkenal karena dalam Imperium Abbasiyah itu mereka melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar? Menurut teman-teman, kenapa bisa begitu? Tentu saja alasannya karena khalifah yang memimpin Kekhalifahan Abbasiyah, salah satunya ketika dipimpin oleh Harun al-Rashid. Harun al-Rashid pada waktu itu, teman-teman ya, beliau sangat-sangat menghargai orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Khalifah itu sampai memberikan reward berupa emas ya bagi siapapun yang bisa mempublish atau menciptakan sebuah karya, katakanlah buku. Jadi ilmuwan yang bisa menghasilkan suatu buku, mereka akan diberikan reward berupa emas seberat buku yang dia buat. Jadi bayangkan teman-teman, kalau misalkan teman-teman hidup di zaman itu, lalu kemudian teman-teman menerbitkan sebuah buku dan beratnya 5 kilo, itu teman-teman sudah mendapatkan 5 kilogram emas, teman-teman. Jadi Abbasiyah maju menjadi peradaban yang luar biasa, punya peradaban yang maju, itu karena pemimpinnya sangat menghargai ilmu pengetahuan. Oke, itu 1. Kekhalifahan Abbasiyah. Berlanjut lagi ke kekhalifahan selanjutnya, yaitu di Kekhalifahan Ottoman. Juga sebagaimana kita tahu, kalau dinasti Ottoman ini adalah sebuah dinasti yang sangat luar biasa, di mana wilayah kekuasaannya itu nggak main-main. Dinasti Ottoman bisa menguasai sebagian besar Eropa dan juga Asia. Karena apa? Rajanya juga cinta sama ilmu pengetahuan. Kita sebut saja pemimpin mereka yang paling terkenal itu adalah Sultan Mehmed II. Mehmed II itu adalah seorang sultan yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Dia itu sangat senang belajar ilmu filsafat ternyata, teman-teman. Jadi rupanya Sultan Mehmed II ini sering membaca buku-buku filsafat dari Yunani kuno, ya. Dia sering mengumpulkan buku-buku itu untuk dia pelajari. Salah satu filsafat yang dia sukai adalah filsafat Aristoteles dan juga filsafat Stoik. Nah, karena rajanya atau pemimpinnya, kembali lagi, suka dengan ilmu pengetahuan, minimal dia suka membaca buku, maka apa yang terjadi dengan dinasti Ottoman? Ya, dinastinya maju, teman-teman. Bahkan dinasti itu tercatat dalam sejarah merupakan salah satu dinasti yang paling superpower yang pernah dimiliki oleh umat Islam. Bahkan dikenal sebagai sebuah dinasti di mana terjadinya era Renaissance dalam Islam. Ketika masa dinasti Ottoman itu, pada waktu itu Eropa sedang dalam masa Dark Age, Islam justru sedang dalam fase Golden Age, teman-teman. Fase keemasan pada waktu itu. Oke, itu bukti yang kedua. Kalau ada benang merah antara pemimpin yang atau kekaisaran yang
cinta dengan ilmu pengetahuan itu pasti akan menjadi kekaisaran yang hebat. Lalu kemudian kita beranjak pada imperium besar lainnya, imperium Eropa lah gitu ya. Nah, di Eropa juga ya ketika zaman Yunani kuno, itu kan Eropa pada waktu itu sedang dalam masa gemilang ya. Karena ilmu pengetahuan pada saat itu berkembang dengan sangat pesat. Meskipun itu terjadinya pada tahun bahkan sebelum abad Masehi, sebelum tahun Masehi, tetapi di zaman ketika Golden Age-nya kota Athena, itu kan ilmu pengetahuan tumbuh dengan sangat luar biasa pada waktu itu. Alasannya apa, teman-teman? Of course, tentu saja karena orang-orangnya sangat cinta dengan ilmu filsafat, sangat mencintai ilmu pengetahuan. Masyarakat itu sangat memiliki curiosity atau rasa ingin tahu yang sangat tinggi, teman-teman. Jadi ya di zaman Yunani kuno, kenapa mereka peradabannya luar biasa, sangat-sangat berperadaban pada waktu itu? Ya karena mereka, sekali lagi, masyarakatnya berkesadaran tinggi dalam menghargai ilmu pengetahuan. Bahkan ketika era Renaissance-nya Eropa, itu ditandai dengan apa, teman-teman? Orang Eropa itu ketika era Renaissance itu mulai sadar kalau mereka ingin maju, mereka itu harus mempelajari kembali buku-buku yang berasal dari era Golden Age-nya Eropa ketika masa Yunani kuno. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sadar kalau mereka kemudian sudah mempelajari ilmu buku-buku ataupun pemikiran-pemikiran pada zaman Yunani kuno, mereka selanjutnya harus memisahkan antara agama dan juga pemerintahan mereka. Ya, jadi benang merahnya apa, teman-teman? Tentu saja Eropa kemudian sadar pada waktu itu untuk mengulang kembali, membaca kembali ilmu pengetahuan dari nenek moyang mereka, yaitu di peradaban Yunani kuno. Benang merahnya apa di sini, teman-teman? Tentu saja orang Eropa sadar untuk membaca buku, untuk lebih menghargai ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Dari semua imperium besar, semua peradaban-peradaban besar yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ternyata semua peradaban besar itu memiliki alasan yang sama untuk menjadi sebuah peradaban besar, untuk menjadi sebuah peradaban maju. Hubungannya dengan masa sekarang itu apa, teman-teman? Ya, tentu saja kalau kita ingin maju, memiliki peradaban yang maju di negara kita, ya minimal masyarakatnya itu harus sadar kalau membaca buku itu adalah suatu hal yang penting dan juga wajib dilakukan oleh anggota masyarakat kalau ingin maju. Karena apa, teman-teman? Karena sudah terbukti dari peradaban-peradaban yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa semua peradaban di dunia di masa lalu itu maju ya karena mereka punya curiosity atau mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karena itu mereka kemudian mempunyai kecintaan terhadap buku, minimal ya, suka membaca begitu. Sekarang kita juga mesti melakukan hal yang sama kalau ingin maju ya, dengan semua bukti-bukti yang sudah ada, dengan semua peradaban-peradaban yang maju di masa lalu itu yang sudah dibuktikan begitu. Dengan ilmu pengetahuan mereka bisa maju, lalu kenapa kita tidak melakukan hal yang sama, teman-teman? Saya tuh kadang suka kesel sama orang-orang yang mengatakan kalau wah, baca buku itu nggak penting. Teori itu tidak penting, membaca buku itu tidak penting. Di Konoha kan banyak yang sering bilang seperti itu, bahwa membaca buku itu adalah hal yang tidak penting, buang-buang waktu. Ada suatu kasus di suatu negara, teman-teman ya, yang bahkan pemerintahnya itu tidak ingin rakyatnya itu suka membaca. Tidak ingin rakyatnya itu suka membaca karena kalau rakyatnya suka membaca, nanti rakyatnya itu jadi pintar. Kalau rakyatnya pintar, nanti akan nyusahin pemerintah itu sendiri. Ada itu. Di suatu negara ada yang seperti itu, teman-teman. Jadi karena pemerintahnya ini tidak ingin melihat rakyatnya pintar, pemerintah dalam suatu negara ini menyulitkan rakyat-rakyatnya yang ingin sekedar membaca. Mereka menaikkan harga buku sampai sekian begitu, yang akan sangat sulit diakses oleh masyarakat menengah ke bawah. Ya ada di suatu negara ya, di negara Konoha itu harga buku itu harganya nggak. Bahkan satu buku itu bisa sampai
sekian ratus ribu. Wah, itu sangat tidak worth it karena harga satu buku itu sama dengan harga untuk bekal makan 1 bulan. Artinya pemerintahannya tidak memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin maju, yang ingin berperadaban, yang ingin membaca buku. Alasannya kenapa? Mungkin saja pemerintahnya itu tidak ingin rakyatnya pintar, tidak ingin rakyatnya berkesadaran tinggi, punya curiosity yang tinggi, punya keingintahuan yang tinggi, karena itu mungkin akan membahayakan status dari pemerintah itu sendiri. Mungkin seperti itu, teman-teman. Tapi ya itu kan di suatu negara yang bernama Konoha. Nah, kalau misalkan kita bandingkan apa yang dilakukan di negara maju, teman-teman ya. Contoh aja di Rusia lah, katakan seperti itu. Teman-teman, di Rusia itu anak-anak usia sekolah menengah atau di SMP itu, mereka di awal-awal masuk sekolah menengah itu sudah dijejalkan dengan karya-karya sastra Rusia. Ya, kita tahu sendiri bahwa karya-karya sastra Rusia ini sangat-sangat berbobot dan sangat-sangat goat lah seperti itu, teman-teman. Bayangkan di Rusia ketika SMP, mereka itu udah disuruh untuk membaca karya-karya Fyodor Dostoyevsky, mungkin cara bacanya. Bayangin teman-teman, di usia SMP mereka udah dijalankan sama buku-buku macam White Knight, Crime and Punishment, Brother Karamazov. Gimana nggak pinter itu? Gimana nggak kritis itu? Siswa-siswa di Rusia, teman-teman. Kalau baru masuk sekolah aja udah dijejalkan dengan karya-karya yang greatest of all time gitu. Baru masuk SMP udah dijejalkan dengan karya-karya seperti itu. Artinya di awal masuk sekolah mereka sudah mengkonsumsi sebuah karya yang sangat berkualitas dari penulis-penulis lokal mereka. Dan kita tahu bahwa penulis-penulis Rusia itu ya sangat luar biasa begitu, teman-teman ya. Sementara ya di negara kita, teman-teman ya, wah, kita juga punya banyak sekali penulis-penulis terkenal. Kita punya banyak sekali penulis-penulis bertalenta yang sangat memiliki karya yang sangat berbobot, sangat berkualitas, teman-teman. Ada banyak sekali penulis-penulis kita yang hebat. Sayangnya, kita tidak bisa mengakses semua karya-karya mereka itu dengan mudah di sini. Karena terhalang biaya, harga bukunya mahal. Bayangin, kalau di sebuah negara yang sangat kaya ini, di sebuah negara yang punya banyak sekali penulis-penulis bertalenta ya, terutama penulis-penulis yang di zaman dahulu gitu kan, luar biasa sekali itu. Sangat-sangat disayangkan kalau anak-anak di sekolah dasar atau sekolah SMP atau SMA gitu tidak diberikan akses yang mudah untuk mengakses buku-buku itu, untuk mengakses karya-karya luar biasa itu. Bayangin kalau anak-anak usia SMP lah kita tahu SMA seberuntung itu untuk mendapatkan akses untuk mengakses buku-bukunya, katakanlah Bumi Manusia lah gitu kan, kemudian Atatur itu sudah disajikan sama novel-novel yang menarik begitu buat mereka ya. Ya saya sendiri yakin gitu, teman-teman, saya yakin kalau tingkat literasi kita itu akan meningkat, teman-teman, karena mereka sejak awal sudah disuguhkan dengan karya-karya yang luar biasa, yang mind blowing itu. Di first novel mereka akan mengingat novel yang pertama yang mereka baca itu dan akhirnya menumbuhkan rasa cinta terhadap kegiatan membaca itu sendiri, teman-teman. Itu kan harapan kita, teman-teman, supaya tingkat literasi kita bisa meningkat ya. Jadi itulah kira-kira usul saya, teman-teman. Usul saya itu bagaimana kalau karya-karya luar biasa dari penulis-penulis Indonesia ya itu dipermudah untuk diakses oleh peserta didik di awal-awal mereka masuk sekolah begitu. Minimal ketika mereka masuk SMP itu udah dikasih lah gitu. Supaya mereka itu berkesan gitu. Pengalaman membaca mereka berkesan dan mereka ingin tertarik lagi untuk membuka buku. Tapi kan yang terjadi di lapangan tidak seperti itu, teman-teman ya. Saya itu adalah seorang guru. Saya juga punya pengalaman bersekolah kan, saya juga pernah sekolah dan saya tahu buku-buku apa yang ada di perpustakaan saya ketika sekolah dulu. Buku-buku macam apa yang kita dijejalkan ya. Ya sebagai seorang yang bersekolah di desa gitu, teman-teman ya. Paling banter itu kita akan dikasih LKS gitu, teman-teman.
sebuah buku tipis ya dengan harga yang paling cuma 9.000, 10.000 atau maksimal 15.000, itu adalah sumber literasi kita satu-satunya dulu teman-teman ya ketika saya masih bersekolah. Dan isinya itu sebenarnya itu bukan buku teman-teman, itu semacam buku soal begitu, panduan soal kan, LKS lembar kerja siswa yang ya sangat-sangat membosankan sebetulnya buku itu teman-teman, sangat tidak menarik sekali untuk meningkatkan minat baca. Yang ada malah kita dari trauma untuk buka buku teman-teman. Coba kalau pemerintah punya keinginan untuk meningkatkan literasi itu teman-teman, coba dikasih secara gratis lah begitu ya, atau minimal perpustakaan diperbanyak lah begitu di sekolah-sekolah yang masih tertinggal, terutama untuk buku-buku yang berkualitas gitu, dan diberikan kepada peserta didik kita. Kan nggak ada salahnya teman-teman kalau misalkan kita betul-betul ingin meningkatkan literasi gitu. Jangan kayak LKS gitu kan ya. Paling bagus itu buku yang pernah saya baca ketika SD, itu paling bagus itu buku 25 Nabi. Itu pun kita dapat dari membeli di penjual mainan. Ya, penjual mainan sekaligus dia itu merangkap sebagai penjual buku-buku tipis-tipis gitu teman-teman ya. Buku pertama saya waktu SD atau waktu SMP itu bukan buku-buku dari karya-karya yang ini ya, yang bergengsi gitu. Yang bagus itu paling cuma ya Kisah 25 Nabi, Kunci Ibadah, itu yang bagus itu. Buku-buku yang seperti itu, teman-teman. Di desa itu seperti itu. Nggak tahu kalau di kota. Mungkin di kota akses terhadap buku mungkin akan lebih mudah. Tapi kan seharusnya kalau misalkan kita ingin literasi kita meningkat itu, buku diperbanyak dan yang berkualitas gitu, yang dikasih duluan ke anak-anak peserta didik gitu. Yang ceritanya bagus dan membekas gitu. Untuk merangsang mereka untuk memiliki rasa ingin tahu gitu. Oke, sorry teman-teman, saya sedikit menggebu-gebu dalam hal ini karena sebagai seorang yang pernah mengalami pernah bersekolah di negara ini, ya itu adalah salah satu keluh kesah saya teman-teman. Jadi ya kalau kita ingin menjadi negara yang maju, memiliki negara yang berperadaban, menjadi negara yang bukan berkembang, maju lah gitu ya. Ya paling nggak kita harus rajin-rajin membaca lah minimal satu. Karena dengan membaca itu bisa membuat kita menjadi lebih wise, lebih bijaksana dalam menentukan sebuah keputusan. Suatu negara, suatu bangsa yang maju itu adalah negara yang menghargai ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita tahu bahwa imperium-imperium besar, peradaban-peradaban besar di masa lalu, biasanya mereka maju karena pemimpinnya minimal suka membaca dan menghargai ilmu pengetahuan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.